Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kania Kurniasuti dengan NIM 2021 0080 067 dari Prodi Manajemen semester 1 dari Nusa Putra University. Dan ini adalah profil dosen pengajar dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Ujang Syarif Hidayat. Dan di sini saya akan membahas tentang salah satu materi yang ada di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang hak asasi manusia. Sebelumnya di sini hak asasi manusia yaitu hak dan kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, dan ataupun yang lainnya. HAM juga ada menurut para ahli. Menurut para ahli itu banyak, tetapi saya di sini hanya menjelaskan pas saja. Yang pertama itu adalah menurut Frans Magnituseno, HAM adalah hak-hak setiap orang yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan kepada masyarakat, bukan juga karena hukum positif yang berlaku, tetapi martabatnya sebagai manusia. Dan yang kedua, menurut Jack Doney, yaitu HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang disebut itu adalah setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut, dan bersifatnya universal. Dan yang ketiga, menurut Sutanyo Wigjo Subroto, yaitu HAM adalah hak yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok manusia yang menjaminkan moral dan menikmati segala kebebasan dari perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup dengan layak. Dan yang keempat itu, menurut Adnan Buyung Nasution ya, HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak dia yang diperoleh dan dibawanya sejak ia lahir atau hadir di kehidupan masyarakat. Adapun macam-macam HAM atau hak asasi manusia, yang pertama itu ada hak asasi pribadi atau personal rights. Itu adalah kayak mengemukakan pendapat, memeluk agama gitu kan, terus beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua itu adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Itu kayak menjual, membeli barang, atau melakukan kontrak atau perjanjian, ataupun memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada hak asasi politik atau political rights. Itu kayak hak memilih pemilu kayak gitu, atau hak mendirikan partai politik. Yang keempat itu ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights. Itu kayak memilih pendidikan, terus pelayanan kesehatan, terus sama untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang kelima itu ada hak asasi perlindungan hukum dan tata cara peradilan atau procedural rights. Antara lain di sini itu adalah kayak hak pembelaan di dalam peradilan. Dan di sini saya akan menampilkan sebuah video yang saya ambil dari sebuah YouTube channel tentang contoh-contoh pelanggaran kasus HAM yang ada di Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Yang
Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Di sini juga ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, hak, dan kewajiban. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang hak dan kewajiban buruh yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang hak dan perlindungan terhadap konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan atau yang saya bahas itu ada yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.